di sini nanti ada dua narasumber yang luar biasa hebat yang kami datangkan di acara spesial malam hari ini. Yang pertama, beliau adalah Ibu Sri Rahayu Wardaningsih SH. Beliau adalah anggota Koordif Penanganan Pelanggaran Bawaslu DIY pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2022, dan sampai detik ini beliau adalah sebagai advokat di daerah istimewa Yogyakarta. Kemudian untuk yang kedua adalah Ibu Siti Dangyatus Solihah. Beliau adalah Komisioner Bawaslu Kabupaten Purworejo yang juga akan bersama kita pada malam hari ini. Silakan untuk Mbak Ida dan juga Ibu Sri Rahayu Wardaningsih. Biar lebih semangat dulu teman-teman, lebih semangat dulu. Siapa tahu ini di penghujung tugas panjenengan sebagai ad hoc di kecamatan sudah pada lupa dengan salam awasnya Bawaslu Kabupaten Purworejo. Dengan kompak sekali ketika saya bilang salam awas, bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu. Salam awas, bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu. Tepuk tangan buat kita semua pada malam hari ini. Jangan lupa nanti kita akan maksimal sampai jam 11 malam atau jam 12 Mas Hir. Jam 11 malam nanti kita akan membahas tentang evaluasi pembinaan pengawasan ad hoc pada pemilihan tahun 2024, dan juga nanti kita selingi dengan lagu-lagu bareng dengan Maestro Solo Orjan dan juga buat dengan Mbak Rio, dan nanti kita akan menikmati dengan malam bersama yang di konsep berbeda daripada biasanya. Dulu pernah di konsep seperti ini ketika 1 tahun menjelang pemilu tahun 2024. Waktu itu saya ada di sini, Mas Adi juga ada di sini. Waktu itu ada di acara hampir mirip seperti ini, tapi kita sekarang ketemu lagi. Baik, teman-teman, kita akan langsung masuk ke materi yang pertama kali, yaitu tentang evaluasi dan pembinaan pengawas ad hoc pada pemilihan tahun 2024. Mungkin bisa di Astom untuk mic-nya Ibu Cici. Panggilan Assalamualaikum Ibu. Oke, kita beradu suara dengan hujan. Semoga hujan yang membawa berkah pada malam hari ini. Ibu Cici adalah anggota Koordif Pengawasan Pelanggaran Bawaslu DIY pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2022 yang akan membahas tentang evaluasi pembinaan pengawas ad hoc pada pemilihan serentak tahun 2024. Baik, Ibu, bisa disampaikan tentang catatan penyelenggaraan pilkada tahun 2024. Silakan Bu. Ya, kalau saya ada 2 catatan besar. Oh ya, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih terlebih dahulu kepada Mbak Ida dan teman-teman yang sudah mengundang saya. Tadi sudah diperkenalkan, dan tentu salam hormat dari saya untuk teman-teman semuanya, Bawaslu Purworejo dan jajarannya. Kalau saya punya 2 catatan besar. Yang pertama itu catatan tentang penyelenggaraan pilkada itu sendiri di tahun 2024, dan yang kedua itu catatan terkait dengan penanganan pelanggaran atau penegakan hukum. Nah, kalau catatan tentang penyelenggaraan pilkada 2024 ini ada 3 catatan. Empat catatan secara umum ya. Okay. Yang pertama itu terkait dengan konsolidasi faksi koalisi tim plus yang sudah dirancang sedemikian rupa. Ternyata
ambang batas atau threshold pencalonan di pilkada. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah terkait dengan pemilihan bupati, wakil bupati, wali kota, wakil wali kota, ternyata kalah gaung. Sama seperti suara saya, kalah gaung Bukan suara hujan. Ternyata kalah gaung dengan apa itu? kalah gaung dengan pemilihan gubernur, wakil gubernur. Dan pemilihan gubernur, wakil gubernur di seluruh Indonesia, karena kebetulan sekarang serentak, itu juga ternyata kalah gaung dibandingkan pemilihan gubernur, wakil gubernur DKI dan Jawa Tengah. Dua provinsi ini yang mengalahkan gaungnya dibanding yang lain-lain. Kemudian yang ketiga itu tentang netralitas aparatur pemerintah dan penyelenggara pemilihan atau pilkada. Itu. Kemudian yang keempat, yang terakhir itu ternyata politik uang itu masih marak dengan berbagai modusnya. Itu 4 catatan di penyelenggaraan pilkada 2024. Oke, Ibu. Kalau kita boleh tahu pengalaman Ibu yang ada di Jogja dengan yang ada di Jawa Tengah, kita yang ada di Jawa Tengah, tentang tadi netralitas ASN di dalam pemilihan serentak tahun 2024. Kalau pelanggaran ASN tentang ketidak netralan para ASN, apakah masuk atau enggak Bu untuk tahun 2024 menurut pengamatan Bu? Secara umum saya melihat masih ya. Bahkan kalau di Jawa Tengah ini kan sempat muncul guyonan adanya partai coklat, ya. Karena begitu terang benderang gerakan mereka, dan ya harus diakui memang itu ada, bahwa aparatur pemerintah, aparatur penyelenggara, kalau penyelenggara nggak semua ya, aparatur pemerintah pun tidak semua, itu ada yang tidak netral. Oke, ketika tidak netral, tadi yang disampaikan Ibu masif di tahun 2024, tapi ternyata kenyataannya sampai detik ini tidak ada atau sedikit sekali mereka yang notabene adalah aparatur pemerintah yang ditindak. Itu alasannya loh, karena rapinya mereka bergerak atau gimana? Ada beberapa kemungkinan. Kemungkinan yang pertama itu karena ketidakberanian dari, meskipun ini tidak saya harapkan ya, ada ketidakberanian dari penyelenggara untuk melakukan penindakan. Ya, harus diakui di beberapa tempat. Saya nggak tahu di Purworejo ada atau tidak. Tetapi bahwa penyelenggara pemilu dalam hal ini itu tidak semua itu ternyata mempunyai keberanian.
Baik Ibu. Tadi tentang pelanggaran juga disinggung oleh Ibu adalah catatan pelanggaran politik uang yang sampai saat ini pun masih belum bisa kita musnahkan meskipun dalam tindakannya sampai sekarang yang ada di Kabupaten Purworejo khususnya itu tidak begitu besar, artinya tindakan tegasnya seperti itu. Nah, apakah ada modus-modus lain tentang politik uang yang menurut pengamatan Ibu di Jogja atau mungkin di daerah mana yang itu sebenarnya modus baru dari politik uang tersebut sehingga lebih tersamarkan atau lebih rapi gitu? Saya melihat di 2024 di pilkada ini tidak muncul modus baru. Itu modus yang sebetulnya sudah terjadi berulang gitu. Dari mulai pilkada sebelumnya, pemilu kemarin di 2024 dan sekarang terulang di pilkada 2024. Yang paling populer untuk dilakukan itu pembagian bansos. Gitu kan? Mengulang kesuksesan gitu modus yang sama di pemilu 2024 sehingga di pilkada ini muncul gitu hal yang sama. Kalau modus masih itu aja saya kira, cuman memang yang namanya pelanggaran itu kadang pelakunya lebih cerdik memanfaatkan peluang, memanfaatkan celah dari regulasi sehingga kemudian yang harusnya melakukan penegakan jadi tumpul karena memang regulasinya tidak support gitu. Oke, baik. Mungkin bisa dilanjutkan lagi Bu tentang materi yaitu evaluasi dan pembinaan pengawas ad hoc pada pemilihan tahun 2024. Untuk catatan-catatan tadi ada 3 catatan besar Ibu ya, 4 catatan besar mungkin bisa disampaikan ini. Untuk uraian dari catatan-catatan besarnya tadi. Ya, jadi kalau yang saya sampaikan tadi itu kan catatan secara umum tentang penyelenggaraan. Nah, di samping catatan penyelenggaraan itu di dalam proses penanganan pelanggaran, saya setidaknya ada 6 catatan gitu dalam pilkada 2024 ini. Yang pertama itu terkait dengan problem regulasi. Ya, regulasinya memang ada beberapa itu yang problem gitu, yang itu menjadi sulit, menjadi kendala bagi pengawas untuk melakukan penegakan. Yang kedua itu adalah problem SDM. Yang ketiga itu terkait dengan ego sektoral dari lembaga atau instansi-instansi yang ada. Kemudian yang keempat itu adalah modus pelanggaran yang semakin beragam dan terang benderang. Modusnya itu beragam dan bahkan terang benderang itu yang keempat. Yang kemudian yang kelima sudah modusnya semakin beragam, kemudian regulasinya juga ada problem, ada masalah, SDM-nya juga begitu. Nah, yang kelima itu ditambah lagi partisipasi masyarakat yang rendah dalam pengawasan, dan yang terakhir itu adalah problem sarana dan prasarana. Jadi keenam ini problem yang saling kait mengait sebetulnya. Oke, untuk masalah SDM itu, untuk masalah SDM antara pemilu yang yaitu pemilu legislatif dan presiden, kemudian disusul di tahun 2024 juga di bulan November ini pemilu kada, itu untuk SDM dari SDM pengawasan, karena kita bicara di bawah-bawah itu untuk SDM yang Ibu soroti tadi itu termasuk di antara 6 catatan dari Ibu untuk SDM itu bagaimana Ibu? Ya. Yang pertama terkait dengan jumlah.
Ini yang dari saya bahkan pertama kali menjadi pengawas itu di 2012 saya sudah jadi pengawas di DIY. Itu sudah kita rasakan problem itu, yaitu tidak sebandingnya jumlah pengawas pemilu terutama di ad hoc ya, kecamatan ke bawah, bahkan kabupaten ada beberapa juga yang kalau di beberapa kabupaten itu anggotanya cuma 3 gitu. Sementara kalau dibandingkan dengan KPU itu jomplang. KPU itu kabupaten 5, di pengawas itu ada yang cuma 3, apalagi yang di kecamatan. Di kecamatan itu kalau PPK 5, kecamatan untuk pengawasnya cuma 3, ya. Kemudian di tingkat desa cuma 1 desa kelurahan itu cuma 1 pengawas di tingkat desa. Sedangkan di PPS kelurahan itu ada 3. Jadi jumlah yang jomplang ini apa kemudian implikasinya? Implikasinya adalah terutama ketika melakukan coklit atau ketika jajaran KPU melakukan verifikasi faktual, ini ada beberapa yang kemudian tidak terjangkau untuk diawasi. Kenapa ya? KPU bisa misalnya karena 5 orang, mereka bisa berbagi menjadi 5 kelompok, 5 kelompok menyebar ke 5 wilayah yang berbeda. Sedang di tingkat pengawas hanya 3, jadi kan nggak sinkron gitu, sehingga pasti itu ada yang terlewat dari pengawasan. Itu satu tentang jumlah. Kemudian dari proses rekrutmen jadi dari penyelenggara pemilu sama ini baik KPU maupun Bawaslu, saya harus katakan secara jujur bahwa rekrutmen untuk yang periode sekarang ini kotori dengan Justip. Jadi Justip itu ternyata sekarang tidak hanya untuk jualan online saja gitu, tetapi di rekrutmen pun sekarang muncul Justip gitu. Itu harus diakui ada, dan saya harus katakan secara jujur itu. Kemudian yang berikutnya itu adalah terpampang nyata juga kalau pinjam bahasanya Syahrini gitu ya, bahwa sekarang penyelenggara pemilu itu berwarna-warni seperti pelangi ya. Nah itu terang-terang karena tadi implikasi dengan dari Justip tadi. Kemudian yang berikutnya itu adalah netralitas penyelenggara di beberapa tempat itu bermasalah atau setidaknya dipertanyakan. Tidak semua saya bilang, ada di beberapa daerah. Ini implikasi dari yang tadi warna-warni Justip dan sebagainya itu tadi, sehingga pasti itu akan berpengaruh pada netralitas. Itu. Oke. Ada hal yang menarik juga di Kabupaten Purworejo yang saya dengar dan semoga saja itu salah. Ada masih berkaitan dengan Justip tadi. Ketika mereka sudah bekerja atau mereka sudah menjadi ad hoc di pemilu, kemudian di tahun 2024 juga mereka mendaftar lagi untuk menjadi ad hoc juga di pemilihan tahun 2024 di Pilkada khususnya. Mereka di suatu tempat ada yang mau dititipin 1 orang, tapi ternyata dari anggotanya itu tidak menerima dan akhirnya mengembalikannya seperti ini Bu. Mengembalikannya yang sudah kalau mau kemasukan orang 1 itu kita mundur semua, tapi akhirnya mereka tidak jadi memasukkan titipan tadi. Apakah itu salah satu solusi Bu untuk menekan Justip? Iya, itu yang secara mungkin kalau mereka kan sudah kompak nih, artinya di pemilu presiden dan legislatif sudah kompak nih, solid sekali, dan kemudian di pendaftaran untuk ad hoc di pilkada mereka mendaftar semua dan ternyata mau dititip 1 lagi
yang belum tahu kualitas kerjanya kemungkinan. Kemudian yang lainnya ya sudah, kalau kemasukan itu kita mundur semua aja gitu. Ya, itu salah satu cara yang bisa ditempuh. Betul. Jadi memang harus dilawan gitu. Kalau rekomendasi itu sebetulnya bukan sesuatu yang haram gitu ya, tapi harus dilihat dulu ya bahwa rekomnya ini kemana gitu. Tapi kalau rekomnya ke arah pengamanan untuk posisinya ke depan atau pengamanan kelompoknya, nah itu yang harus dilawan. Tapi kalau rekomendasinya ini adalah berupa orang yang memang qualified, ya perlu dipertimbangkan gitu. Jadi saya menurut pendapat saya, tidak semua rekom dari orang itu kemudian harus ditolak. Kita lihat dulu ya, patokannya adalah bahwa yang dititipkan ini memang qualified dan tentu berintegritas. Kalau orang berkualitas itu banyak, tetapi orang yang berkualitas, nah itu yang susah dicari. Oke, baik. Tadi di antara 6 catatan dari Ibu termasuk dengan partisipasi masyarakat untuk mengawasi. Padahal selama ini Bawaslu sudah sering sekali mengadakan kegiatan-kegiatan yang mengundang banyak sekali masyarakat, nggak cuma sekali dua kali gitu ya, tapi berkali-kali untuk mengundang masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengawasan. Tapi ternyata nyatanya pun juga mereka hadir ikut acara, pulang, tanda tangan transport gitu kan. Tapi ternyata setelah di masyarakat, dia pun ketika ada pelanggaran tidak berani melaporkan atau hanya diam saja seperti itu. Itu fenomena seperti itu gimana tanggapan? Atau mungkin ada cara lain yang lebih jitu membuat masyarakat besok ke depan 5 tahun yang akan datang makin peduli dengan pengawasan ini? Ya, kalau fenomena bahwa masyarakat itu sudah diberikan sosialisasi, itu saya mengakui memang sudah dilakukan secara masif. Sosialisasi itu sudah dilakukan, tetapi apakah sosialisasi yang dilakukan secara terus-menerus, secara masif akan menjamin efektivitas dan menjamin tergugahnya orang yang datang itu kemudian menjadi aktif untuk ikut melakukan pengawasan, atau setidak-tidaknya aware terhadap apa saja yang harus diawasi dan aware terhadap apa saja yang harus mereka lakukan gitu. Nah, itu tidak menjamin, tetapi bagaimanapun itu tetap harus dilakukan, karena ketika kemudian merasa sudah dilakukan secara masif kok kemudian hasilnya tidak baik kemudian berhenti, saya kira itu akan menjadi lebih buruk gitu ya. Jadi sesuatu yang sudah dilakukan ternyata belum berhasil, itu akan lebih baik daripada tidak melakukan apapun gitu. Karena kalau rekrutmen relawan, sosialisasi secara masif, bahkan di periode kami pun sudah dilakukan juga. Tetapi memang ya yang terjadi seperti itu. Memang masyarakat kita ini masih sakit, sehingga kita harus sabar untuk menterapi itu. Menterapinya apa? Dengan tidak bosan-bosan melakukan sosialisasi. Karena seringkali masyarakat orang datang itu bukan karena tertarik dengan programnya dan tertarik untuk terlibat dalam pengawasan, tetapi tertarik pada daftar hadir dan amplopnya itu yang sering terjadi. Baik, Ibu, kita kembali lagi ke evaluasi dan pembinaan pengawasan ad hoc pada pemilihan tahun 2024. Mungkin ada materi yang belum disampaikan oleh Ibu yang sudah disusun? Secara umum sudah saya sampaikan semuanya ya, secara garis besar. Yang jelas gini,
kepedulian masyarakat di dalam proses pengawasan itu, ya, atau rendahnya partisipasi masyarakat itu tercermin dari apa? Pertama, dari jumlah laporan yang masuk ke Bawaslu. Kalau kita bandingkan antara temuan dan laporan, ternyata masih banyak temuannya. Itu artinya peran masyarakat untuk menjadi pelapor, untuk berperan di dalam pengawasan itu belum tinggi gitu. Kemudian yang kedua, ini terjadi juga di Purworejo. Saya dapat info dari Bang Rinto, katanya dari 8 dugaan pelanggaran ya yang diproses itu tidak ada satupun yang lanjut. Saya nggak tahu problemnya apa, tetapi dugaan saya itu karena kurangnya alat bukti. Nah, salah satu alat bukti yang susah dicari itu adalah terkait dengan saksi. Nah, ketidakbersediaan masyarakat menjadi saksi itu bukti lain dari rendahnya partisipasi dari masyarakat. Padahal tanpa peran serta dari masyarakat untuk menjadi saksi itu akan tidak memberi hasil yang bagus terhadap proses penanganan pelanggaran. Kemudian terkait dengan money politik yang tadi di awal sempat disinggung. Ternyata masyarakat itu masih permisif dengan adanya money politik. Bahkan di beberapa tempat itu terang-terangan di sini menerima serangan fajar. Nah, itu kan yang tadi saya sampaikan bahwa masyarakat kita memang masih sakit gitu. Ya, sehingga memanfaatkan peluang-peluang yang sebetulnya tidak baik gitu. Untuk harusnya serangan fajar ditolak, ini malah diarep-arep gitu, diterima gitu. Nah, ini padahal kalau kita lihat di regulasi pilkada itu sudah berbeda dengan undang-undang pemilu. Undang-undang pemilu itu tidak memberi sanksi apapun terhadap penerima. Di undang-undang pilkada, penerima itu ada sanksinya. Itu, tetapi itu ternyata tidak memberikan rasa takut bagi masyarakat untuk menerima itu. Kenapa? Karena efek jerahnya tidak ada. Kenapa efek jerahnya tidak ada? Karena proses penanganan pelanggarannya tumpul. Kenapa proses penanganan pelanggarannya tumpul? Karena tidak didukung dengan alat bukti. Jadi ini kayak apa ya? Rantai. Iya. Baik. Padahal kita tahu ya Ibu ya, ketika money politik seperti itu yang sampai di penghujung atau sampai di mereka yang menerima itu sebenarnya sudah terpotong-potong sebenarnya. Artinya seumpama nih dari seumpama saya seumpama saya ngasih sebenarnya 50.000 tapi ternyata lewat si A itu dipotong 10.000, lewat si B dipotong 10.000, ternyata sampai di calon pemilih itu tinggal 30.000. Kok tahu pernah jadi broker ya? Itu padahal mereka itu artinya rahasia umum, tapi ternyata masih dilakukan terus sama calon A, calon B, tetap aja masih dilakukan. Baik, nanti bisa ditanyakan lebih lanjut pada Ibu Cici nanti di sesi tanya jawab. Tapi sebelumnya kita kasih tepuk tangan dulu buat Ibu Cici yang sudah memaparkan tentang evaluasi dan pembinaan pengawasan ad hoc pada pemilihan tahun 2024. Kemudian kita panggil untuk yang kedua, narasumber yang kedua, Ibu Ida Siti Dangyatus Solihah dari Komisioner Bawaslu Kabupaten Purworejo yang akan membahas tentang refleksi pengawasan pemilihan dan persiapan penyusunan laporan akhir tahapan pemilihan tahun 2024. Baik, selamat malam Ibu. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin bisa disapa dulu teman-teman Panwaslu se-Kecamatan Purworejo, se-Kabupaten Purworejo. Kecamatan Purworejo ya. Kecamatan Purworejo milik. Perasaan dari tadi Mas Aji tuh nggak fokus. Kenapa ini ya? Kita tetap fokus dulu.
Oh, ada yang pakai pink ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua Bawaslu Kabupaten Purworejo, Bapak Purnomo Sidi SPT. Tidak lupa yang saya hormati Ketua KPU dan anggota hadir langsung Bapak Jarod dan Bapak Suwardio dan Pak Aziz dan Ibu Kasek Bu Sri Rahayu, matur nuwun rawuhnya. Malam-malam diundang, alhamdulillah hadir di Bawaslu. Dan yang saya banggakan Bapak Polsekse Kabupaten Purworejo, matur nuwun ini sudah kerso rawuh malam-malam memenuhi undangan kami. Tidak lupa sahabat-sahabat, teman-teman semua, jajaran Panwaslu se-Kabupaten Purworejo hadir, ketua dan anggota. Tidak lupa teman-teman kesekretariatan, tentunya yang saya hormati narasumber Ibu Sri Wardayani Berdiningsih. Maaf, baru pertama kali ini saya ketemu dengan beliau, tapi sudah teleponan dari kemarin. Dan moderator Mas Aji yang sangat luar biasa. Biasa di luar. Ya, alhamdulillah puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala di mana pada kesempatan malam hari ini kami bisa berkumpul dengan kawan-kawan, dengan teman-teman semua. Tentunya pasca pemilihan kemarin teman-teman sudah berjibaku melaksanakan tugas dan kewajibannya di Pesta Demokrasi di tahun 2024 ini yang serentak. Tadi sudah disampaikan panjang kali lebar oleh beliau Pak Ketua bahwa di sana banyak sekali tugas-tugas yang telah dilaksanakan oleh kawan-kawan, baik di jajaran kecamatan, ya, di jajaran komisioner di tingkat kecamatan, dengan Bapak Ibu Sekretariatan yang sudah bekerja sama bersama-sama, sehingga mungkin tadi sudah disampaikan juga, disinggung juga oleh Pak Ketua bahwa pemilihan 2024 khususnya di Kabupaten Purworejo ini berjalan dengan aman, damai, dan mulus ya Mas Aji. Ya, karena mungkin ini adalah sejarah baru dengan teman-teman. Apakah tadi yang disampaikan oleh beliau Pak Ketua, apa saking pinternya teman-teman penyelenggara, ataukah sangat harmonisnya dengan teman-teman sesama penyelenggara? Untuk itu malam hari ini memang kami sengaja membuat konsep ini adalah sebagai rasa terima kasih kami yang mungkin selama kami bekerja sama dengan teman-teman baik di jajaran kesekretariatan tingkat kecamatan dan di Panwaslunya, kami selama 2 kali pesta demokrasi ini ada beberapa hal yang mungkin belum sampai bersama-sama kita wujudkan atau belum goal gitu. Tapi alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa bertemu tentunya dengan kondisi sehat. Bapak Ibu semua, tadi disampaikan terkait dengan refleksi ya Mas ya. Refleksi teman-teman. Jadi kami pasca kegiatan rapat koordinasi di Jakarta kemarin langsung bertemu dengan Bapak Kordif SDMO RI, Bapak Erwin JH Malonda, menyampaikan bahwa masa kerja kawan-kawan ini adalah menunggu surat keputusan dari RI. Nanti ada surat edaran atau surat keputusan untuk menentukan masa kerja kawan-kawan di pemilihan 2024 ini. Satu catatan itu. Yang kedua, juga tadi kemarin disampaikan bahwa untuk laporan akhir kawan-kawan nanti belum diturunkan sistematikanya dari tingkat RI, akan tetapi teman-teman akan atau sudah diperbolehkan membuat kerangkanya atau draftnya
mengacu pada sistematika pada saat pemilu 2024 kemarin. Jadi mulai menyusun data mulai dari awal tahapan sampai dengan kemarin, sampai dengan akhir tahapan. 2 bulan setelah tahapan pada di undang-undang pemilihan, bahwa teman-teman ini memang dalam SK-nya itu tidak disebutkan tanggal dan bulannya, tapi tahapan yang berlaku masa kerjanya. Jika ada PHPU ataupun ada alhamdulillah ini untuk Purworejo itu tidak ada PHPU. Akan tetapi bagi kabupaten-kabupaten yang melakukan PHPU atau ada yang PHPU itu untuk masa kerja teman-teman itu nanti ada SK tersendiri. Nah, untuk Kabupaten Purworejo ini alhamdulillah nanti tinggal menunggu surat edaran dari Bawaslu RI. Selanjutnya teman-teman, ketika disampaikan oleh beliau Pak Korbif SDMO terkait dengan badan pengawas atau badan ad hoc di tingkat kecamatan, ke tingkat desa dan tingkat TPS, memang kemarin ada wacana bahwa untuk pengawas-pengawas di tingkat kecamatan, tingkat desa dan tingkat TPS, sumber daya manusianya atau SDM-nya itu masih kurang. Untuk itu kemarin hasil kami dari Jakarta itu menyampaikan bahwa sedang ada diskusi atau ada wacana bahwa untuk badan ad hoc ini ada wacana di tingkat kecamatan nanti ditambah tidak hanya 3 personil, karena badan pengawas dalam satu kecamatan ini untuk penyelenggara PPK itu kan ada 5, kita hanya ada 3. Untuk KPPS di tingkat desa itu ada 7, ada 7 sesuai per TPS. Akan tetapi untuk teman-teman pengawas itu hanya 1 pengawas di tingkat desa. Untuk pengawas TPS itu hanya ada 1. Akan tetapi dalam satu TPS itu ada 7 yang harus diawasi. Nah, ini adalah kebutuhan-kebutuhan yang kemarin diwacanakan oleh beliau Pak Erwin terkait dengan jumlah SDM yang nantinya mungkin diwacanakan terkait jumlah. Juga tentunya nanti dari undang-undang pemilihan atau pemilu pun itu pasti akan ada perubahan mungkin atau ada kesinambungan, karena melihat dari Undang-Undang 7 2017 yang usianya untuk pengawas itu di Undang-Undang 17 25 tahun, akan tetapi di Undang-Undang 7 tahun 2023 teman-teman pengawas usia minimal adalah 21 tahun. Itu yang gambaran yang kemarin disampaikan. Selanjutnya, pada saat teman-teman KPU itu ada pantarlih pada saat coklit, kita tidak ada pengawas untuk pantarlih. Nah, kemungkinan nanti atau wacana yang kemarin dikembangkan adalah ada pengawas pada saat kegiatan coklit. Dan untuk pengawas desa, ini ada wacana kemungkinan 2 atau 3 sesuai dengan wilayah desa yang masing-masing. Artinya wilayah desa, contoh mungkin wilayah desa Tegal Aren beda dengan wilayah desa di Loano, Kecamatan Loano ataupun Kecamatan Purwodadi. Nah, ini kemarin ada wacana bahwa untuk pengawas coklit, pengawas tingkat desa dan pengawas tingkat kecamatan secara jumlah ada wacana untuk ditambah. Ini sekedar gambaran yang kemarin disampaikan oleh Pak Erwin JH Malonda dan Pak Karo terkait dengan jumlah pengawas yang ada di tingkat kecamatan, desa, dan TPS. Selanjutnya teman-teman, terkait dengan hari ini atau malam hari ini, konsepnya kita
santai, ya. Kita nanti ya ngobrol-ngobrol, diskusi. Kita hadirkan narasumber, beliau Bu Cici, terkait dengan penanganan pelanggaran. Kemarin sudah disampaikan mungkin untuk 3 laporan dan 8 temuan, 3 temuan dan 8 laporan yang ada di Kabupaten Purworejo. Kemarin mungkin nanti teman-teman bisa sharing dengan narasumber terkait dengan penanganan pelanggaran. Dan untuk yang SDM kita hanya menyampaikan kegiatan laporan akhir yang nanti akan teman-teman kawal. Dan mohon maaf, untuk laporan akhir ini kemungkinan nanti sistematikanya adalah pembuatan buku kembali. Jadi dari Bawaslu RI itu berharap bahwa di Puslikbangnya nanti sebagai wadah laporan-laporan yang mudah untuk dibaca, menarik untuk dibaca, tidak seperti laporan-laporan seperti biasanya. Untuk itu teman-teman, yang pertama siapkan draft untuk pembuatan laporan akhir yang kemungkinan nanti akan dibuat sebuah buku. Itu yang terkait dengan laporan. Selanjutnya teman-teman, terakhir terkait dengan video khusus, untuk logistik. Khusus untuk pemilihan di tahun 2024 ini yang logistik. Nanti kami dari Divisi SDM akan berkolaborasi dengan Humas pembuatan film dokumenter khusus logistik sesuai yang mungkin kemarin teman-teman sudah melihat yang hasil dari Provinsi Jawa Tengah. Nanti kami berharap dari seluruh jajaran Panwaslu kecamatan di 16 kecamatan yang sudah sejak awal saya sampaikan untuk mendokumentasikan baik itu foto, video, dan catatan dari atau gambaran dari pengawasan logistik pada saat awal sampai dengan di tingkat TPS sampai dengan kembali lagi ke KPU atau ke gudang KPU itu ada rekam jejaknya atau ada dokumentasinya. Nah ini nanti dari 16 kecamatan ini akan kita kolaborasi dengan Humas. Kita akan membuat film atau membuat dokumentasi yang berupa catatan khusus pengawasan logistik. Seperti itu. Jadi itu sekilas terkait dengan SDM yang nantinya teman-teman mulai dari bulan Desember penghujung Januari, nanti di bulan Januari insya Allah nanti kita persiapkan teman-teman. Kemarin teman-teman sudah kami sampaikan untuk 1 kecamatan 1 flash disk nih. Nah nanti bisa disampaikan atau ditambahkan yang pertama adalah yang unik-unik ya, yang unik-unik, terus yang mungkin medannya yang susah atau mungkin pas kemarin ada yang kehujanan enggak ya, atau mungkin ada yang kurang atau ada yang lebih. Nah ini seperti apa teman-teman pada saat pengawasan logistik. Jadi nanti kita juga bekerja sama dengan tim Humasnya Bawaslu, teman-teman nanti yang akan menjadi narsumnya di tingkat kecamatan sampai di tingkat TPS dan kembali lagi ke gudang utama KPU. Demikian Mas Aji dan teman-teman terkait dengan ke-SDM-an, dan nanti teman-teman bisa sharing dengan narasumber malam hari ini juga dengan kami. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar Pak Ida. Untuk satu pertanyaan dari saya. Kalau kita melihat pelaporan akhir di pemilu kemarin, teman-teman dari Panwaslu kecamatan, kemudian sebentar lagi akan menyusun laporan akhir untuk pemilihan tahun 2024. Belajar dari laporan akhir di pemilu, sebenarnya kelemahan-kelemahan teman-teman yang ada di kecamatan apa Pak itu? Kalau yang kemarin mungkin jadi evaluasi. Kalau kelemahan mungkin gini Mas Aji, jadi sistematikanya itu memang diseragamkan pada saat di pemilu. Ada
beberapa kecamatan ini ada yang melampirkan data-data yang lengkap, baik yang fisiknya maupun tidak. Jadi kalau yang kemarin kita sampaikan, karena sistematika yang disampaikan dari provinsi itu khusus untuk kami di divisi SDM, akan tetapi nanti ini perbedaannya adalah semua divisi dijadikan satu dalam pembuatan laporan. Nah, bukan sih kelemahan, hanya mungkin kekurangannya ya. Kekurangannya kemarin lebih ke hanya pembentukan dan perekrutan badan ad hoc-nya yang teman-teman laksanakan untuk masing-masing divisi, karena kemarin itu di pemilu itu ada beberapa yang mencantumkan masing-masing divisinya, ada yang tidak mencantumkan divisinya, seperti itu. Jadi untuk ukuran tebal tipisnya, isinya itu berbeda-beda, seperti itu Mas Haji. Oke, baik, terima kasih Ibu Ida sebagai narasumber yang kedua. Baik teman-teman Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Purworejo yang hadir pada malam hari ini di acara Rakor Evaluasi dan Pembinaan Pengawasan pada pemilihan tahun 2024. Untuk kita buka sesi pertanyaan, sesi diskusi sebelum kita nanti melanjutkan acara kita malam hari ini dengan hiburan. Mas Haji, mohon maaf, ini karena beliau Bu Cici mau tidak Jakarta, mungkin satu pertanyaan aja. Oke, baik. Satu pertanyaan untuk Bu Cici yang sudah menyempatkan waktunya. Silakan. Mungkin ada? Ada itu Mas Adin. Oke, Mas Adin, silakan Mas Adin. Oke, Mas Adin C. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktunya pada Bu Cici yang saya hormati. Menarik tadi yang disampaikan, ada 4 ya Bu ya, 4 catatan Bu Cici yang tadi disampaikan di awal sesi tadi. Salah satunya yang menarik perhatian saya adalah tadi Bu Cici mengatakan ketidakberanian. Ini jadi tataran kebal buat kita, padahal kita sangat berani. Nah, cara banser ini berani mati takut ngelih. itu prinsipnya. Jadi saya kira kalau berani kita berani. Hanya tadi yang disampaikan Bu Cici tentang regulasi. Mestinya regulasinya juga saat ini siapa yang buat regulasi? Tentunya juga anggota dewan. Anggota dewan terdiri dari beberapa parpol yang semuanya pasti punya kepentingan. Nah, ini yang mungkin dari ujungnya yang harus dirombak begitu. Apakah regulasi ini nanti sampai dengan tingkat yang paling bawah jajaran eto kita ini bisa bermain begitu, bisa lebih berani lagi begitu. Nah, itu yang menjadi catatan buat saya yang tadi disampaikan Bu Cici. Saya kira kalau berani tetap kita berani. Nah, di pilkada ini karena sebenarnya kalau dari kampanye ini sudah mulai rame Bu Purworejo, rame pakai banget gitu. Rame banget, sana ngintai sini, sini ngintai sana gitu. Sama-sama mengintai. Jadi dan catatan di Bawaslu Kabupaten juga ada, tadi saya bilang ada 8 kalau tidak salah, yang itu banyaknya juga bukan karena temuan Bu, tapi karena laporan. Jadi kalau Bu tadi mengatakan banyak temuan, saya kira lebih banyak laporan daripada temuannya. Ini peran dari masyarakat ternyata juga masih peduli, walaupun dalam tanda kutip peran itu dilakukan oleh salah satu dari tim pasangan calon laporannya. Nah, ini tidak pertanyaan ya, hanya menyampaikan tadi yang disampaikan Bu Cici karena kita tidak berani. Yang keduanya berkaitan dengan rekrutmen tadi. Ini juga menarik buat kita, ada Justip tadi. Justip ini kalau dihilangkan pastinya tidak akan bisa.
pastinya tidak akan bisa, karena semua ya saya tadi katakan pembuat regulasi itu adalah DPR, karena DPR punya kepentingan sampai dengan tingkatan yang paling bawah pasti ada justice tadi. Nah ini mungkin kalau Bu Cici juga sudah pernah di provinsi yang tentunya nanti hal ini bisa disampaikan kepada tingkatan yang lebih atas agar regulasinya ini benar-benar bisa dalam tanda kutip membela kita di yang paling bawah, karena PKD ini kan tidak bisa juga melakukan tindakan apapun, yang hanya bisanya menyampaikan ini ada ini ada itu. Sampai dengan TPS, pengawas TPS juga tidak bisa apa-apa Bu. Saat ada pelanggaran dia hanya menyampaikan. Nah, menyampaikan ini kan pasti butuh waktu, pasti tidak bisa secara langsung begitu. Ini yang juga tadi dikatakan bahwa regulasinya kita tidak berani ya, karena memang bisa sampai dengan tingkatan yang paling bawah saja kita regulasinya tidak bisa membuat kita lebih berani lagi. Kalau beraninya kita pasti berani. Nah, terus yang jadi lebih menarik lagi tadi berkaitan dengan money politik tadi. Money politik itu yang sekarang itu sudah tidak pakai amplop. Money politik itu sekarang langsung cung begitu. Nah, tadi Mas Haji mengatakan dari 100 menjadi 20.000 karena sudah pernah jadi broker. Mending aku apa diarani? Iya, mending aku apa diarani? Nah, yang ini jadi pertanyaan saya Bu, tadi Bu Sri mengatakan bahwa ada partai coklat yang memang benar-benar ada partai coklat gitu ya. Ada ya Bu? Partai coklat tadi? Iya, ada ya. Pertanyaan saya kira-kira bagaimana Bu dengan indikasi ada keterlibatan aparat, bukan aparat sih, partai coklat tadi lah. Sekarang tidak hanya partai coklat sebenarnya, partai hijau pun ada. Nah ini kira-kira bagaimana untuk mengantisipasi itu, karena ya semuanya punya kepentingan yang sama. Mungkin itu Suci. Terima kasih. Baik, terima kasih. Panjang kali lebar Mas Hadi memberikan reason untuk bahan diskusi pada malam hari ini. Silakan untuk bisa ditanggapi oleh Mbak Cici. Ya, saya percaya bahwa tidak semuanya takut. Makanya kalau panjenengan tadi cermati, saya tidak ngomong semuanya, ada, ya. Dan saya mengakui tidak semuanya. Yang berani ada banyak juga. Cuman memang ada yang tidak berani. Tidak beraninya itu ada beberapa sebab gitu. Pertama, terkait dengan karena support dari supporting sistemnya gitu, ya. Di antara supporting sistemnya itu adalah regulasi yang tidak kompatibel, yang tidak mendukung gitu. Sehingga kemudian ya bagaimana pengawas mau galak istilahnya di dalam melakukan penanganan pelanggaran netralitas ASN katakanlah, atau bahkan netralitas TNI Polri. Karena yang tadi saya sebut, regulasinya di pilkada secara atributif tidak memberikan kewenangan itu kepada pengawas pemilu. Cermati itu. Pasal 134 kalau nggak salah ya. Tentang kewenangan itu nggak ada gitu. Lain kalau yang di pemilu itu ada di pasal itu. Salah satunya ya, mengawasi pihak-pihak yang seharusnya netral. Ini saya mengutip tidak sama persis ya, tapi intinya itu bahwa secara atributif ini perintah undang-undang di undang-undang pemilu ada untuk melakukan pengawasan terhadap pihak-pihak yang seharusnya netral. Bahkan selain itu juga untuk melakukan penindakan. Bahkan selain itu melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan dari entah itu lembaga peradilan, dari DKPP, dari lembaga pengawas pemilu gitu. Itu diberi amanat itu, diberi perintah itu, diberi kewenangan itu. Sementara di pilkada undang-undangnya tidak.
lagi, nggak ada. Satu-satunya yang bisa dimainkan adalah pasal 71 terkait dengan perbuatan membuat keputusan atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan. Bukan ke netralitasnya, tetapi terkait itu pasal 71. Satu itu yang bisa dimainkan. Lalu yang kedua adalah dengan saya mau ngomong apa jadi lupa. Yang kedua lupa. Yang jelas salah satu faktor lagi yang kemudian menyebabkan jadi ragu-ragunya pengawas pemilu ya, itu karena sekarang lembaga KSN tadi sudah saya sampaikan sudah nggak ada. Kalau dulu melakukan pengawasan begitu ada temuan terkait dengan netralitas, langsung hasil pengawasannya dikirimkan kepada KSN, beres sudah. Ada pihak, ada lembaga yang menindaklanjuti itu. Karena memang secara atributif tadi itu tidak diberikan kewenangan kepada pengawas pemilu untuk melakukan itu. Nah sekarang dengan tidak adanya KSN mau ngapain gitu? Ya, karena kalau panjenengan kemarin misalnya langsung melakukan pengawasan terhadap netralitas, kemudian melakukan proses itu tanpa ada pelanggaran lain terkait dengan undang-undang pilkada, dengan salah, abuse of power dan ini pernah terjadi di Jawa Timur salah satu kabupaten. Itu bahkan sampai dilaporkan ke polisi perbuatan PMK dan perbuatan tidak menyenangkan gitu. Kenapa? Karena pilkada nggak memberikan kewenangan itu, Pak. Gitu ya. Jadi ketidakberaniannya itu karena supporting sistemnya yang tidak kompatibel gitu loh. Satu itu. Lalu yang kedua, ya harus diakui, meskipun mungkin ada yang tidak mengakui, bahwa justip itu implikasinya itu tadi menjadi berwarna-warni, sehingga di dalam sendiri pun sebetulnya kalau kita mau lihat sisi positifnya itu ada juga dengan berwarna-warninya ini, kemudian di dalam pun saling mengawasi gitu. Iya kan? Jadi saling mengawasi, jadi check and balance di dalam sendiri. Tetapi implikasi yang lain kemudian dengan kalau ada saling mengawasi, ada saling check and balance itu kemudian menjadi tidak solid, sulit untuk solid gitu. Nah itu yang kita khawatirkan. Kemudian terkait dengan tadi solusi tadi ya untuk partai baru. Hah? Partai baru. Iya, partai baru Parcok Parjo tadi ya. Ya, terutama ini memang di Jawa Tengah itu sangat terasa. Kenapa? Karena ada perang bintang Jo dan Kat itu tadi, gitu kan? Ya, kan ada itu. Kalau yang orang-orang Purworejo nggak nyadar, ya nggak tahu saya. Saya yang orang Jogja saja nyadari itu. Memang ada perang bintang itu dan kemudian muncullah dua partai dalam tanda kutip itu tadi. Nah, satu-satunya yang kemudian bisa mengeliminir ini ya, kesadaran semua pihak sebetulnya. Satu itu. Yang kedua adalah penegakan hukum. Selama penegakan hukumnya tidak tegak, letoy, maka itu akan terus terjadi. Nah, yang jadi sulit adalah di pengawas pemilu itu kan ada sentra Gakumdu yang di dalamnya ada teman kita berwarna coklat, gitu kan? Nah, bagaimana mungkin kemudian mereka tidak melakukan pengamanan terhadap kelompoknya? Nah, ini udah udah rumus itu dimanapun begitu gitu. Nah, sekali lagi, kalau di provinsi lain atau di kabupaten lain mungkin tidak terlalu segamblang dan seterangnya gitu loh, tidak segencar di Jawa Tengah. Karena tadi kalau di sini memang
kebetulan dua paslonnya itu yang di provinsi gitu ya, itu ya ada dua warna itu gitu. Bukan secara hukum ya saya bilang ya, bukan secara hukum, bukan secara normatif, tetapi secara apa namanya kewajaran orang memandang ya wajar lah, mereka pasti muncul yang namanya apa ya namanya kemauan untuk memenangkan dari pihaknya gitu, karena itu pasti nanti akan diuntungkan dengan itu. Nah maka yang saya khawatirkan itu sebetulnya gini, nanti akan muncul lagi sebetulnya sejak apa namanya reformasi itu kan di fungsi ABRI udah digeser tuh, nggak ada lagi. Kalau dulu kan memang ada. Nah yang saya khawatirkan nanti muncul lagi itu. Nah kalau muncul lagi itu, yang saya khawatirkan lagi adalah kalau aparatur yang harusnya menjaga ini menjadi kemudian saling berseteru, apa jadinya negara ini? Itu sebetulnya awal mula reasoningnya kenapa kemudian teman-teman kita di kepolisian dan TNI diminta untuk tidak menggunakan hak pilihnya di undang-undang pemilu maupun pilkada itu, supaya ya saya kira itu ya, saya sudah diperingatkan karena yang mau mengantam saya sudah menunggu. Saya kira itu, terima kasih atas responnya. Mohon maaf kalau ada yang mungkin terlewat belum dijawab. Terima kasih sekali lagi atas kesempatannya bertemu dengan teman-teman semuanya di sini. Dan waktu saya kembalikan ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan yang meriah untuk Ibu Cici, Ibu Sri Rahyuwardaningsih, SH, advokat dari Daerah Istimewa Yogyakarta yang malam hari ini hadir bersama kami, bersama kita semua di Bawaslu Kabupaten Purworejo. Tidak bisa